Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saktioto, salah satu dari penerima hibah riset penelitian DRTBM tahun 2024 dengan judul Sistem Coupling Integrator Strategic Brake dan Interferometer Mach-Zehnder pada biosensor resonansi plasmonic optik sebagai instrumen endoskopi jantung. Sebagaimana hal untuk penelitian ini, beberapa aktivitas kegiatan penelitian telah dilaksanakan, terutama dalam pemodelan yang sudah dilakukan, yaitu pemodelan pada alat sensornya, yaitu fiber brake grating yang dirancang melalui optic grating yang diperoleh juga dengan beberapa formulasi susunan grating yang ada, lalu dirancang kembali, diekspor ke OptiSystem. OptiSystem adalah suatu software juga yang mewakili suatu tata cara penyusunan komponen menjadi satu sistem untuk menjadi satu sensor yang lebih dikenal dengan sensor pada penelitian ini, yaitu sensor resonansi plasmonic, yang itu diintegrasikan antara strategic brake FBG dengan interferometer Mach-Zehnder. Sejauh ini sudah dilaksanakan tahapan itu dan kita akan lanjutkan dalam perancangan secara fisik, eksperimentasi, didemonstrasikan yang ada di depan saya dalam satu box kotak ini yang sedang disusun, dan akan kita lakukan pengukuran. Tahapan pengukuran itu secara bertahap sudah dilakukan, tapi secara terpisah, belum secara integratif. Secara integratif sebagian telah dilakukan, tapi belum memberikan hasil yang cukup memuaskan karena perlu pemahaman kembali tentang penyusunan rangkaian ini dalam komponen-komponen yang digunakan. Kemudian beberapa juga dari tahapan pembanding untuk pengukuran ini juga melibatkan mitra yang sudah dilakukan, yaitu dengan mengambil data dari pasien tentang detak jantung yang diantaranya fungsi PQRST yang sudah umum digunakan oleh KG. Kita akan lakukan untuk pembandingan dengan menggunakan sensor optik, yang itu juga melibatkan dua orang mahasiswa yang mahasiswa dalam pemodelan dan juga dalam eksperimen, juga melibatkan mahasiswa yang dalam penelitian ini dalam penelitian S2 yang dalam hal penggunaan simulasi dan juga menggunakan alat eksperimen yang juga dikerjakan di BRIN Serpong Jakarta. Nah, sejauh ini penelitian ini tetap melibatkan beberapa rekan sebagai anggota sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya masing-masing. Apa yang menjadi kendala sampai hari ini tentang penelitian ini sejauh ini tidak mendasar, tetapi menunggu beberapa komponen yang belum lengkap dan juga menunggu untuk tidak mudahnya mendapatkan splicing di antara penyambungan fiber. Di antara itu juga harapannya mudah terlaksana menjelang akhir kontrak, dan kita akan lanjutkan lagi dalam tahapan berikutnya untuk menyambung kembali beberapa komponen yang belum terhubung dengan splicing, lalu dicocokkan lagi dengan data yang diperoleh dibandingkan dengan data eksperimen yang ada pada jurnal-jurnal terkait. Saya kira itu mungkin yang perlu disampaikan, tapi di lain pihak beberapa mahasiswa yang sudah selesai sudah hadir dalam penelitian ini, maksudnya sudah selesai itu dibukukan, dilaporkan dan dihasilkan dalam hak cipta dan juga artikel jurnal di tingkat internasional Trinity Scopus, dan juga ada buku yang kita siapkan sebagai salah satu syarat ya, dalam kontrak yang ada baik di perguruan tinggi Universitas Riau maupun juga DTLTS yang sedang disusun secara rapi untuk bisa mendapatkan hasil optimum menjadi otoritas yang diusulkan ke pendanaan ini ke DJKI, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat balasan informasi tentang permohonan ini. Saya kira demikian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Samudra, salah satu laboran dari Laboratorium Fotonik dan Plasma. Di sini saya akan menjelaskan sebuah alat rangkaian optik, yaitu sensor detak jantung yang berbasis FPG. Di sini rangkaian ini sudah teruji secara simulasi dan sedang dilakukan eksperimen untuk perkembangan selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari rangkaian optik sensor detak jantung ini. Yang pertama, di sini terdapat sebuah optical laser source, di mana berfungsi sebagai sumber cahaya dari sensor detak jantung ini. Kemudian nantinya laser yang dihasilkan akan diteruskan menuju optical fiber coupler untuk dipisahkan menjadi 4 bagian agar dapat diteruskan ke masing-masing FBG sebagai sensor. Lalu sebelum mencapai ke sensor, cahaya ini diteruskan melalui sirkulator untuk memisahkan cahaya
agar cahaya refleksi dari FBG tidak kembali lagi ke sumber. Kemudian di sini terdapat FBG yang berfungsi sebagai sensor. Terdapat 4 buah FBG, di mana nantinya FBG ini ditempelkan pada dada pasien untuk memantau bagaimana pergerakan atau gerak dari detak jantung manusia. Lalu kemudian cahaya yang direfleksikan dari FBG ini disatukan kembali menggunakan optical fiber coupler, di mana nanti dari 4 cahaya ini akan disatukan kembali menjadi satu cahaya, lalu dihubungkan menggunakan fiber coupler 1x2 untuk dihubungkan kepada MZI sebagai penguat pada rangkaian detak jantung ini. Nah, kemudian nantinya hasil dari MZI ini akan dipantau menggunakan OSA dan akan dihubungkan menggunakan komputer atau PC sebagai penganalisis dari hasil rangkaian detak jantung ini. Baik, nanti kita akan membahas bagaimana hasil yang dihasilkan dari rangkaian optik sensor detak jantung ini. Baik, ini adalah sebuah rangkaian optoelektronik sebagai sensor detak jantung atau strand jantung yang sudah kita bahas tadi, yang telah disusun dalam sebuah box agar mudah digunakan dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu kemudian kita akan membahas sebuah hasil grafik yang didapat dari hasil simulasi dan juga hasil dari rangkaian yang telah kita susun. Nah, di sini terdapat sebuah gelombang, di mana ini adalah gelombang awal sebelum dikenai detak jantung, di mana mendapatkan hasil 1549,46. Kemudian ini adalah sebuah grafik yang kedua yang telah dikenai atau mengalami pergeseran, yaitu menjadi 1549,5. Nah, ini adalah gabungan kedua grafik, di mana terlihat terdapat perbedaan fase yang cukup kecil dan bisa dibilang sangat sensitif begitu, karena perubahan yang sedikit ini memiliki perbedaan yang cukup dan dapat kita lihat. Lalu kemudian kita menganalisis hasil dari grafik ini, yaitu kita menggunakan persamaan perubahan panjang gelombang Bragg, yang dimana perubahan panjang gelombang sama dengan panjang gelombang awal dikali 1 dikurang PE dikali dengan strength atau epsilon. Nah, di sini kita menggunakan PE secara umum, yaitu sebagai PE yang digunakan adalah kaca silika yang bernilai 0,22. Lalu kemudian kita mencari terlebih dahulu perubahan panjang gelombangnya, di mana perubahan panjang gelombangnya adalah lambda B akhir 2, kita sebut saja, dikurang lambda B1, di mana hasilnya adalah 1549,5 dikurang 1549,46 sama dengan 0,04 nanometer. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari perubahan panjang gelombang ini, kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat perubahan panjang gelombang sama dengan panjang gelombang awal, yaitu 1549,46 dikali 1 dikurang 0,22 dikali epsilon. Lalu kemudian 0,04 78, kita cari dulu yang di dalam kurung dikali epsilon. Kemudian untuk mencari epsilon kita pindahkan strandnya ke depan menjadi 0,04 dibagi 1549,46 dikali 0,78. Kemudian hasil yang kita dapat adalah 3,31 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, dari hasil yang kita terdapat ini, dari hasil grafik yang telah kita analisis, akan membahas kesimpulan, yaitu dari literatur yang telah saya baca, strand jantung yang normal selama siklus detak jantung biasanya berkisar antara 10 pangkat minus 3 hingga 10 pangkat minus 2. Jadi nilai yang kita dapat adalah 3,31 kali 10 pangkat minus 5, yang mana dari perubahan panjang gelombang ini menunjukkan nilai strand yang relatif kecil. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa sensor bekerja dengan baik dalam mendeteksi variasi kecil dalam panjang gelombang Bragg yang disebabkan oleh perubahan strand akibat detak jantung. Nah, jadi dapat kita simpulkan secara keseluruhan, hasil strand sebesar 3,31 kali 10 pangkat minus 5 ini tampaknya sesuai dengan kemampuan sensor FBG untuk aplikasi pemantauan sensor jantung. Kemudian, terutama dalam mendeteksi variasi kecil strand selama detak jantung. Mungkin itulah pembahasan mengenai rangkaian sensor optoelektronik pada strand jantung, di mana
hasil yang telah didapatkan alhamdulillah cukup memuaskan dan dapat digunakan dan dapat kita teruskan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.